Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak fasilitator yang saya hormati, Ibu Bapak, rekan kepala sekolah yang sama saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, singkat kami mempresentasikan bagaimana penyelarasan visi dan misi UPTSDN ditujukan lain hubungan dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Ya. Jadi seperti yang disampaikan, kenapa bisa gitu? Kami pernah diminta. Nanti yang disampaikan teman-teman bahwa sebenarnya visi dan misi itu sebenarnya di setiap awal tahun ajaran. Cuman karena kita ini ada pendekatan baru di kurikulum pendidikan Indonesia ini, dengan sendirinya kita juga harus bekerja menyelaraskan, sehingga alhamdulillah setelah kita kembali dari pelatihan pembelajaran mendalam ini yang paling utama kita tindak lanjuti, karena kenapa? Visi dan misi itu seperti kita tahu bersama bahwa itu juga akan apa yang akan kita lakukan di sekolah itu kita berangkat dari apa visi dan misi sekolah kita, sehingga ini hasilnya Bapak Ibu SDN itu dituduhkan lain visinya itu terwujudnya generasi muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang unggul, inovatif dan berkarakter. Seperti apa indikator ketercapaian dari visi sesuai dengan paradigmanya, antara lain pembelajaran sepanjang hayat itu membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Kemudian maksud daripada unggul adalah sebagai hasil akhir dalam sebuah proses. Unggul dalam prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses. Prestasi tak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang prestasi saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Kemudian inovatif, kemampuan seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan menjadi sebuah celah dalam mengembangkan diri untuk menemukan solusi yang tepat, bermanfaat dan sesuai dengan keadaan masa kini dan mempersiapkan masa depan. Kemudian berkarakter itu mengimplementasikan dimensi profil lulusan dalam aktualisasi kehidupan. Misi dan upaya mengimplementasikan visi sekolah UPTSDN itu dijabarkan misi sekolah sebagai berikut: merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. 2. Membangun lingkungan sekolah membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran melalui cara berinteraksi di sekolah. 3. Membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai kesehatan, komunikasi, kolaborasi, dan keluargaan. 4. Mengembangkan kemandirian, penalaran kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang 5. Mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan, cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Kemudian misi yang terakhir, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Itu visi. Tujuannya seperti yang disampaikan Bapak Fasilitator bahwa itu tergambar di misinya di sini, itu bisa kita tebak banyak tujuannya. Tadi Pak itu di laptop ini besok diadakan sampai saya nggak bisa lama Pak.
Sehingga itu tujuannya. Kalau kami tujuan itu ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang yang kami sudah uraikan itu bersama tim sekolah. Cuman tidak kemudian ini kata rumah dari laptop Pak. Untuk ini di ini dokumennya. Jadi setelah kami kembali dan sosialisasi dan koordinasi dengan warga sekolah termasuk dampingi oleh ibu pengawas ini, kemudian ini kegiatan penyelarasan visi dan misi di Komdel, di komunitas pelajar SMP ditujukan lain. Kemudian ini juga bagaimana teman-teman bisa berbagi pembahasan ini pembelajaran mendalam dari temannya itu juga di teman guru ada dua orang di pembelajaran mendalam dan satu orang di kecerdasan artifisial. Kemudian ini observasi kelas pembelajaran mendalam. Jadi ada kelas atas dan ada kelas bawah ini. Tuh. Ini sebagai gambaran, misalnya ini sesuai dengan jurnal harian kami itu Pak. Setelah kembali ini dari praktek pembelajaran mendalam dilakukan oleh teman-teman ini, kita akan refleksi evaluasi kembali, kemudian insya Allah kita akan memantapkan seperti apa pembelajaran kolaboratif inquiry. Jadi ini tetapi paling tidak di awal kali pembahasan ini kami sudah sampaikan di teman-teman bahwa luar biasa ini pembelajaran mendalam dengan kolaborasi inquiry-nya ini, karena selama ini kita di sekolah itu guru bergerak sendiri, masalah yang ada di kelas itu sendiri. Sekarang tidak, kita berkolaborasi untuk menemukan model pembelajaran yang itu untuk maksimalkan potensi anak kita. Tetapi lagi-lagi kembali ini di isi yang kita sudah lupa. Seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan jangka pendek di sini itu termasuk bagaimana kita melihat rapor pendidikan. Di situ kita tidak lanjuti. Kalau kami itu agak menurun tahun ini di literasi numerasi, ini yang misalnya nanti sebentar ada kaitannya di laporan di inovasi gitu, seperti itu. Yang akan kami pertahankan bersama teman-teman dan sekaligus memanfaatkan Komdel yang ada di SMP itu juga. Namanya Pak Komdel Pola Budi. Jadi komunitas belajar itu Pola Budi itu akronim dari komunitas belajar kolaborasi yang unggul, inovatif, berkarya. Kita ambil dari isinya tadi itu unggul, inovatif, berkarya. Memang selain nama, memang di lingkungan banyak juga. Kebetulan teman-teman sekolah itu jadi ada kebun Pak. Jadi kebetulan dari selama kita balik keluar kebun Pak, lokasi sekolah. Karena ada kebun yang kita memanfaatkan itu lahan yang kosong itu ini. Dan termasuk teman-teman perempuan itu pecinta warna ungu, apalagi ungu. Jadi ternyata itu ditemukan dan pas sama dengan visi sekolah unggul berkarakter inovatif. Jadi polanya itu komunitas belajar kolaborasi, ya. Komunitas belajar kolaborasi yang unggul inovatif dan berkarakter. Itu Pak gambaran penyelesaian visi misi kami Pak. Ya, luar biasa ya. Kita kasih dulu apresiasi deh. Ya, Masya Allah, Barakallah fikum. Iya. Kalau SD tadi Pak Kananya bisa di mana tuh geografisnya Pak di Kananya? Karena secara gambar umum problemnya secara geografis itu kurang lebih 100 meter dari bibir pantai. Jadi 80% siswa kami itu dari daerah pantai.
dia sarung. Kemudian selebihnya itu petani, ya, dari keluarga petani. Berdekatan juga dengan kawan wisata permajaan Rita. Ya, Rita. Ya. Alhamdulillah di sana itu, tetapi tingkat pendidikan masih menengah ke bawah itu, sehingga inilah kenapa kita bagaimana kita memperkuat ini literasi, numerasi dan penguatan karakternya, karena ini berpengaruh sekali latar belakang pendidikan orang tua yang masih menengah ke bawah ini. Ya, karena penting ketika kita ingin membangun budaya belajar, kondisi geografis, artinya kondisi alam dan kondisi demografis penduduk sebagai sasaran daripada siswa kita, itu penting. Sehingga tentunya visi memberikan gambaran terkait dengan apa yang prioritas, kebutuhan dan perkembangan siswa kita, perkembangan lingkungan sekitar sekolah yang diberdayakan. Kita kembali ke visinya, Pak. Visinya dulu. Jadi ya, terbitnya generasi muda sedang belajar sepanjang hayat yang unggul, inovatif dan berkarakter. Yang luar biasa ini. Tentunya visi yang visioner. Ya, ada kan visi kan visioner, pandangan jauh ke depan tentang apa yang menjadi realitas. Ya. Sebagai pembelajar sepanjang hayat yang unggul, inovatif dan karakter. Jadi luar biasa dalam sebelumnya ini, kalau kita mau bedah indikator visi bagaimana sih pembelajar sepanjang hayat itu, bagaimana sih unggul, inovatif. Ya, ini membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Ini indikatornya. Ya, jadi ada contoh, ada unggul, inovatif. Kita coba lihat di jabaran misinya, mana sih yang mendukung. Jadi merancang pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan mampu memotivasi siswa didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Jadi di urutannya membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik menjadi anak mulia melalui aktivitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Jadi ini tuntutannya. Kalau dikatakan tadi kita mengaitkan dengan pendidikan, proyek inovasinya terkait dengan bagaimana sih gerakan literasi dan moderasi sebagai gerakan yang prioritas dulu, karena itu yang menjadi fondasi untuk belajar sepanjang hayat. Karena kalau belajar sepanjang hayat itu fondasinya itu harus diterap. Siswa kita diterap, artinya belajar bukan karena beban, tapi belajar karena kebutuhan. Belajar karena kebutuhan. Ya, dari gambaran ini ada yang ingin memberikan inspirasi, pandangan, tanggapan, ada yang ingin diselaraskan dengan konteks pengalaman di sekolah masing-masing, ada yang ingin dikuatkan dari pengalaman kita di sekolah, khususnya terkait dengan bagaimana sih belajar sepanjang hayat, bentuk unggul, inovatif dan kreatif. Ya, kita bisa share saja dari visi-visi yang dikanali. Kembalikan pada visi. Iya. Rektor. Iya. Ya. Unggul, inovatif, berkarakter. Kalau urutannya ini Pak, urutannya ini ada inspirasi atau ada pertimbangan? Urutan unggul, karakter. Jadi ini seperti yang saya gambarkan di indikator terkait di sini bahwa unggulnya sebagai hasil akhir dari sebuah proses, unggul dalam prestasi. Jadi kami angkat bersama teman-teman bahwa keunggulan di sini bukan hanya dari segi akademik, tetapi bagaimana anak kita itu mampu berprestasi, menentukan kemungkinan mengembangkan talenta dan bermanfaat dari baik akademik maupun non akademiknya, keagamaan, olahraga,
kemudian inovatifnya ini bahwa kemampuan seluruh warga sekolah. Jadi tadi termasuk gurunya. Jadi kalau anak berinovasi termasuk gurunya. Jadi tadi pas bagi informasi dari Bapak Sehat itu dari kalangan. Awalnya Iya, jadi awalnya itu Bapak Sehat dari waktu kami masih guru itu, kemudian saya lanjutkan terus. Ternyata itu dari tim dia itu inovasi sehingga kami presentasikan di kabupaten, provinsi dan nasional. Itu menjadi motivasi di teman-teman untuk terus bergerak. Istilahnya betul-betul kita melakukan potensi anak kita. Siapapun dia harus bertumbuh dan harus memaksimalkan potensinya. Kemudian karakternya ini, alhamdulillah paling tidak kami dapat lakukan mengintegrasikan dimensi kelulusan dalam aktivitas kehidupan itu. Jadi setiap hari Jumat itu kami namanya Jumat ibadah, dari salat dua secara berjamaah di halaman sekolah seperti kawan-kawan pasar. Kemudian infak sedekah Jumat. Kemudian di itu skor sekolah, kemudian skor kelas itu kami juga ada 4 kelas. Jadi tantangan di kota Tawah, jadi itu butuh kerelaan dan itu dilaporkan setiap hari Senin. Jadi alhamdulillah seperti yang pernah saya sampaikan bahwa itu di dalam setiap kelas itu pendidik kipas angin atau apapun itu di situ dari 4 kelasnya anak-anak itu dari sisa jajan itu bisa jajan. Termasuk kemarin itu kepedulian dongeng peduli untuk Palestina itu alhamdulillah ternyata antusias orang tua karena itu sudah menjadi prioritas yang anak-anak ditahan di dapat itu. Jadi itu kebiasaan itu kita tumbuhkan terus menjadi budaya dari kita penting karena bagaimana anak ini, tetapi dengan sendirinya karena terbentuk dari setiap harinya, termasuk juga penerapan inovasi itu bagaimana sekolah itu dijadikan sumber informasi, air bersih, sanitasi dan kesehatan lingkungan. Jadi dengan sendirinya itu warga sekolah berpikir, bahkan selama ini orang berpikir bahwa berbicara masalah kesehatan itu urusannya dengan kesehatan. Paling tidak UKS dan olahraga dan ini betul-betul kita kerja secara keseluruhan secara partisipatif dalam mewujudkan sekolah bersih dan sehat melalui partisipatif. Jadi kunci inovasinya lahir dari sebuah kolaborasi ya. Luar biasa nih, ada yang ingin sharing dulu terkait dengan pemahaman dari STKI. Ada referensi yang serupa di sekolah kita tapi dengan cara perspektif yang berbeda. Bagaimana visinya dan jawabannya. Sehingga luar biasa sekali ini ya. Kenapa lagi sudah mewakili ya perkara seperti itu. Ya. Ya, menarik sekali pemaparan visi misi dari saudara kita. Saya tertarik dengan visi tadi, visinya Bapak tadi, terwujudnya generasi muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang unggul, inovatif dan berkarakter. Saya garis bawahi di situ kata sepanjang hayat, pembelajar sepanjang hayat. Baik, di level satuan pendidikan SD, tentu menurut saya Pak pribadi itu untuk menanamkan pola pikir anak-anak itu untuk mau belajar sepanjang hayat itu mungkin agak sulit. Ya, jangankan siswa, guru saja, bahkan kalau sudah level 50 tahunan, 60 tahun ke atas yang mau pensiun sudah tidak mau lagi belajar, apalagi misalnya IT dan lain-lain sebagainya. Nah, saya mau bertanya ke Bapak ini bagaimana kiat-kiat
yang Bapak lakukan di satuan pendidikan Bapak untuk mengcover itu, sehingga tujuan dari visi yang Bapak torehkan di atas itu bisa terwujud. Misalnya bagaimana supaya guru dan siswa itu bisa tertanam dalam dirinya untuk belajar sepanjang hayat, karena angka putus sekolah di kepulauan itu cukup tinggi Pak. Ya, kalau sudah tamat SD itu mereka lebih memilih ikut melaut daripada belajar di tingkat level selanjutnya. Bagaimana kiat-kiatnya Bapak ini untuk supaya menanamkan itu ke jiwanya anak-anak? Ya, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suri, pertanyaan luar biasa sekali ini. Ini memperkuat daripada apa menjadi bisikan itu. Kita kembali dari seperti apa indikator tercapaian visi dari pembelajar sepanjang hayat, yaitu membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Selalu belajar, berusaha belajar dan mengembangkan diri. Kurang lebih sama lingkungan alam demokrasi dengan kami bahwa dikarenakan itu pun karena kelas anak, kelas 5 mau pokok, pokoknya laki-laki. Jadi inilah tantangan kita. Kenapa kita angkat ini sebagai pembelajar sepanjang hayat, itu untuk menguatkan di kita guru dan anak-anak bahwa belajar itu tidak sebatas di pendidikan formal atau di sekolah, tetapi ada berbagai macam lingkungan sekolah formal, non formal, dan lingkungan ketiga, jadi sekolah, keluarga dan masyarakat informal itu. Jadi ini betul-betul perlu ditanamkan bahwa tidak terbatas. Kenapa? Untuk tadi itu untuk mencegah putus sekolah. Ya, karena untuk formalnya ini, kalau tadi saya sampaikan tadi kelas 5 mau melaut, mulai kelas 6 tamat tidak lanjut. Ini yang paling kita wanti-wanti ini, agar supaya kita tidak putus sampai SD tetapi lanjut SMP SMA, sehingga ini belajar sepanjang hayatnya secara formal itu paling tidak dia tamat SMA atau aliyah. Alhamdulillah luar biasa. Ternyata dari data yang masuk setiap tahun, karena kita telusuri, termasuk di antaranya itu kami dapat tebak itu Bunda Lampak Merah di Jasara masih tidak lanjut. Ini juga penelusuran terutama di guru kelas 6 itu dan kerjasama dengan teman-teman itu betul-betul saya suruh jalan. Ya, jadi ambil waktu untuk keluar. Termasuk di antaranya kalau kita kemarin ini kan program kan di transversalitas di luar jadwal itu kunjungan rumah. Itu untuk mendata anak-anak iyo. Kenapa tidak diambil jasanya? Itu pasti. Alhamdulillah untuk tahun ini, mulai tahun kemarin itu sudah sisa satu itu pun dia di pulau karena rata-rata anak-anak itu pantai, kemudian ada keluarga dari pulau ini. Ini Pak yang kami tekankan bahwa belajar sepanjang hari itu formal dan informal itu, bahwa anak itu tidak berarti belajar, terutama juga masalah literasi bahwa dimanapun dia yang kami tanamkan itu bahwa kita sekolah bukan untuk jadi semata-mata jadi ASN, jadi tentara, jadi polisi, tetapi bagaimana mempersiapkan ke depan, ke depan ini supaya kita tidak tergilas oleh kemajuan zaman globalisasi. Mau kita melaut tetap sekolah, mau kita melaut tetap belajar dimanapun kita. Yang pasti secara formalnya itu melalui visi ini kami sangat berharap upaya yang kami lakukan adalah anak itu tidak putus sekolah tetapi lanjut paling tidak sampai selesai aliyah SMA. Itu upaya kami. Ya, luar biasa. Jadi memang di pas SD ya, A, B, C ini luar biasa jika kita di sekolah
memprioritaskan bagaimana pembelajaran sepanjang hayat itu selain menjadi pola pikir, menjadi juga mental pola tindak. Ya, karena tentunya ketika kita dari awal mentalitasnya anak kita kondisikan untuk belajar, ya, bisa sampai dengan tantangan yang nantinya dihadapi masa depan. Pola pikir itu akan membuat anak-anak kita di 5 area, ya, dari tantangan menjadi peluang, solusi, hambatan menjadikan anak untuk supply, kemudian usaha, ada kemauan. Jadi hal-hal inilah yang harapannya memang di level sekolah dasar ini luar biasa sebetulnya. Teman-teman di SD, ya, teman-teman di SD yang memberikan goresan pembelajaran bagi anak kita yang khususnya tentang demografinya, ya, di konteks dekat laut, ya, tentunya apa yang menjadi kebutuhannya, ya, itu tantangannya, sehingga sekolah memposisikan tidak menjadi hal yang kontroversi dengan orang tua, ya. Karena kapan kita menganggap belajar itu adalah sesuatu yang di sekolah, ya, sekolah itu tidak mencetak orang pintar, tapi sekolah membentuk pola pikir. Pola pikir itulah yang menjadi mental belajar sepanjang hayat. Ya, inilah yang diharapkan, ya, diharapkan dari penerapan ini. Jadi betul ketika kita kalau sebagai pemimpin sekarang dengan begitu banyak dinamika siswa kita, kemarin ada yang viral di Goa, ya, yang mau bekal ke sekolah dan mengalami tubuhnya menjadi di belakang menjadi itu kan mental belajar itu. Sebetulnya kalau kita melihat itu kita kasihan, tapi sebetulnya adalah mentalnya anak yang luar biasa dibentuk tinggal sama kakek. Kalau anak-anak sudah membandingkan dirinya dengan orang lain, itu mentalnya sebagai pembelajar sebenarnya itu nggak bisa kita istilahnya mandirikan. Tetapi ketika ini dengan kemauan belajar yang kuat, maupun kondisinya tetap ke sekolah. Dan mungkin ada kondisi yang lebih parah dari apa yang diviralkan kemarin itu yang di luar. Nah, kondisi di mana anak kita yang pesisir, di pelosok, di pegunungan, bukan hanya berbicara tentang prestasi, tapi bagaimana berbicara tentang motivasi. Karena belajar kan motivasi, prestasi kan hasil saja, tapi prosesnya itu yang penting. Bagaimana prosesnya ada motivasi. Dan di sini kehadiran teman-teman guru. Ada juga viral itu guru SD yang melabel siswanya mencuri, ya, dipaksa ini, dipaksa mampu ini, viral itu, ya. Apa yang kita bisa pelajari dari hal itu bahwa guru itu tidak menempatkan dirinya sebagai seorang agen untuk mengajarkan belajar sepanjang hayat. Kenapa? Karena ada labeling, ada menjustifikasi, ada menghakimi. Ya, pendidikan kan kita terkadang menghakimi, ya, tetapi tidak memahami. Ya. Orang yang memahami tidak akan pernah menghakimi, tapi orang yang menghakimi tidak tidak pernah memahami. Orang yang memahami tidak akan pernah menghakimi, tapi orang yang menghakimi tidak mau memahami. Sehingga harapannya pemahaman kita terhadap pola anak-anak kita, ya, betul hari ini, ya. Kalau kita istilahnya masih menjadikan pola pikir teacher center, tidak mau kemudian student center, ya. Bagaimana si anak, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, sehingga sekolah itu menjadi rumah kedua bagi anak. Ya, saya kira ini untuk di SD Kanain, ya, ini kata visinya ada alat yang ini mungkin
di pesisir ya, di pesisir sekolahnya, ada yang di gunung sekolahnya. Gimana sih kalau tipikal di gunung itu? Ada di gunung. Bukan gunung-gunung Ya, karena memang tipikal anak itu mental beda, ya. Kalau di contoh kali itu Pak, yang viral di bawah yang bawah bumi, itu kan mental itu. Ini kan yang dididik dari kehidupan. Ya. Katanya guru yang terbaik itu pengalaman. Karena pengalaman pahit membuat seseorang itu bisa memaknai kehidupan. Ya, jadi sekolah itu ruang pengalaman. Itu tadi tinggal bagaimana level kepemimpinan baik kepala sekolah maupun guru. Kita jangan melebar, yang menghakimi. Karena orang yang menghakimi tidak akan pernah memahami, dan orang yang memahami tidak akan mau menghakimi. Ini identifikasi. Saya kira ini kalau insya Allah semua kepala sekolah seperti kita pikirannya hari ini di ruangan ini, maka luar biasa. Kita tidak akan pernah melihat anak-anak kita dengan pandangan yang sinis, tapi pandangan berharap, ya, pandangan tentang masa depan, pandangan harapan. Ya, pasti. Ya, ya. Terima kasih. Saya lihat pada visi misi sekolah yang sangat agak berbeda-beda, akan tetapi sebenarnya sasarannya yang diinginkan itu memang sepertinya hanya satu tujuan, itu keberhasilan anak-anak itu. Hanya bentuk keberhasilannya dalam bentuk apa yang sesuai dengan visi sekolah itu. Jadi menurut saya begini, banyak di antara kita ini visi misi sekolah kita yang berbeda-beda, akan tetapi tujuan tak satu. Tidakkah perlu disamakan visi misi sekolah itu? Apakah sekolah itu disesuaikan dengan kondisi sekolahnya, visi misi itu disesuaikan dengan kondisi sekolahnya, atau visi misi itu perlu untuk satu saja visi misi kan? Dari kita bentuk, dan itu sasaran yang kita tempuh bersama, yang tak lepas dari tujuan profil yang kita cita-citakan, profil kelulusan itu. Jadi saya ulangi bahwa tidakkah misalnya dinas membuat satu visi tujuan yang kita bersamai untuk dicapai seperti itu. Terima kasih. Ada pandangan lain dulu sebelum kita diskusikan tentang visi ya. Apa juga visi bupati yang diturunkan ke ya, kemudian ada visi dinas pendidikan diturunkan lagi, kemudian visi kepala sekolah, akhirnya kemudian visinya guru. Gurunya visi negaranya ngapain? Sama dengan bola, pemain bola. Visi gameplaynya gimana itu? Visi pemainnya. Kalau dari mana? Ya kalah. Visinya gimana nih visinya? Ada, kita sudah bagi-bagi, ada 11 pemain. Bagaimana sih kolaborasi kita sehingga bola ini bisa gol? Ya, ke gawang. Ya. Itu tergantung pengalaman, kondisi, mental, kesiapan daripada personalia kita. Sekarang bisa tidak visi misi itu karena muaranya satu, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan nasional pendidikan kita. Kenapa enggak? Ya sekalian seluruh sekolah isinya seragam saja. Ya. Secara makna bisa, karena kan kita mencapai tujuan nasional pendidikan. Tujuan nasional pendidikan, undang-undang dinas, kemudian ada kurikulum merdeka di Permendikbudrismen nomor 13. Kurikulum merdeka ada tujuan, ada prinsip. Kemudian dijabarkan lagi
di sekolah pembelajaran mendalam. Ya, inilah kata kuncinya Pak, pembelajaran mendalam inilah yang kemudian didukung oleh seluruh stakeholder di sekolah kita, sekolah pengelolanya. Gurunya adalah garda terdepannya, siswa sasarannya, dan pelakunya. Ini yang diharapkan, sehingga visinya betul-betul ada visi yang bermuara ke siswa. Karena siswa kita berbeda-beda, ada personalisasi pembelajaran. Kemudian kemarin kan di rapat pendidikan itu ada kualitas pembelajaran, kemudian pemerataan pendidikan, itu rapor dinas pendidikan itu. Dan ada kualitas pembelajaran, relevansi, mutu dan relevansi hasil belajar, mutu dan relevansi pembelajaran. Terakhir itu pemerataan akses pendidikan, itu menjadi rapor daripada dinas pendidikan, di rapor pendidikan dinas pendidikan. Nah sekarang itu menjadi PR bagi keseluruhan dinas pendidikan. Sehingga kalau kita maknai bahwa apakah visi-misi itu bisa diseragamkan secara substansi bisa. Ya, mengapa? Karena muaranya mencerdaskan kehidupan bangsa. Divisinya kok sama, divisi profil lulusan. Tinggal karakteristiknya disesuaikan dengan kondisi sekolah dan sumber daya dengan kita. Karena tidak mungkin, mohon maaf kalau kita di sama visinya di sini sekolah yang didukung oleh suasana yang menyenangkan, menggembirakan. Kemudian kita mau copy paste atau transfer atau replikasi di sekolah yang dengarkan hasilnya di istilah saja tidak ada. Sehingga harapannya betul kita memiliki visi misi yang menggambarkan konteks nyata di di sekolah kita. Dan itu saya rasa sebagai kata kunci, sehingga nantinya harapannya betul-betul. Tapi ketika pemerintah sudah melakukan pemerataan pendidikan dari segi akses, dari segi sumber daya, dari segi apa lagi ya, karena di dalam standar ya, standar isi proses lulusan, kemudian standar sarkas trendy yang pemerintah kelola, ya, sarkas trendy penilaian guru ya, yang ada 8 itu guru kan isi proses lulusan penilaian. Sebenarnya 8 itu ranahnya pemerintah untuk bagaimana sih bisa pemerataan standar sarkas, kemudian standar trendy, ya, standar pembiayaan. Ini kan masih menjadi sesuatu yang diperbincangkan, ya, P3K sekarang yang diangkat semua. Tiba-tiba tidak bisa diingin. Sekarang ada solusi, bisa ditempatkan di sekolah swasta. Sosok teriak, kami juga punya guru, yang guru kami. Ya, jadi apa? Jadi banyak sekali sebetulnya ya. Tinggal identifikasi apa sih yang akan masalah pendidikan kita sebetulnya. Isinya yang tidak jelas, atau seperti apa. Ya, contoh saja dulu, kita sudah lulus, sertifikasi lagi, ya, dites lagi. Tidak cukupkan satu kali saya lulus di universitas langsung sudah berserti. Dulu kan ada akta, Pak. Jadi sekarang seperti ada regulasinya, kita seperti apalah konteks kita. Tapi kita sebagai guru, sebagai orang yang langsung berhadapan dengan siswa, mereka kan hanya berhadapan dengan regulasi, hanya ketok, ya. Kita implementasinya itu bagaimana menjewantahkan, menerjemahkan yang secara regulatif menjadi implementatif, bahkan implementatif, berdampak dan berefek kepada siswa. Nah, itu prinsipnya, sadar, makna, menggembirakan. Jadi sebetulnya betul kita ini sebagai penerjemah, ya, apa yang pemerintah inginkan kita wariskan, bukan hanya sebagai kognitif tapi karakter. Ya. Maka betul tadi Pak,
visi kita yang menanamkan untuk belajar sepanjang hayat itu enggak dibatasi oleh kurikulum itu enggak dibatasi oleh usia sekolah, dan itu adalah mental yang terbangun dari kemampuan keterbukaan yang didasari pada kesadaran, kemudian kebermaknaan, dan ada rasa gembira ketika belajar. Ketika anak sudah menganggap belajar itu sebuah kegembiraan, ada motivasi, maka itulah tandanya dia punya mentaliti untuk belajar sepanjang hayat. Tapi ketika kita masih, kalau sebagai guru ya, sebagai guru, sebagai siswa, masih menganggap bahwa belajar itu bukan belajar itu sebagai sesuatu yang menyita waktu, bukan, maka sepanjang hayat itu belum bisa dikatakan, karena dia adalah ruang dedikasi, ruang karena tadi saya lihat akseptabilitas, itu ya, ruang penerimaan. Maka luar biasa lah hari ini ya, kita ada di sini. Tentunya visi ini gambaran harapan kita bagaimana sih pendidikannya sehingga betul anak itu yang kita sasar. Kita kan beda anak, beda STM, beda sehingga tentunya bentar itu berbeda. Ya. Saya kira untuk SD anaknya luar biasa ini. Tinggal nanti Pak, gimana literasinya, proyeknya, ya, karena sudah sukses dengan Pak Sehat, bolehlah program lain lagi yang bisa menginspirasi kita, ya semua ya. Karena itu program nanti bisa dikondisikan dengan pelaku pendidikan. Apakah literasinya yang merah, yang kuning, narasinya, apakah kualitas pembelajarannya, apakah kemudian kondisi kebinekaan, iklim keamanan, iklim inklusivitasnya, ya, itu bisa dijadikan referensi, ya, sehingga betul-betul, ya, apalagi di BPMP itu sekarang namanya PMP. PMP ini nantinya 8 standar itu dikaitkan dengan rapor pendidikan, dan nanti kita punya evaluasi diri lagi. Jadi sekolah dengan format baru lagi. Ya, saya kira ini untuk kesempatan hari ini. Ya. Ada yang belum tahu itu. Untuk sekolah saya ini saya agak juga di sekolah ini karena di sini ada 3 pimpinan. Iya, ada pimpinan pondok membawahi 2 sekolah SMA, ada pimpinan SMP dan ada pimpinan SMA. Semuanya itu memiliki visi misinya. Jadi pimpinan pondok, pimpinan sekolah, dan pimpinan SMP, SMA. Kan semuanya ini di bawah yayasan. Yang ketiganya ini punya visi juga, pondok punya visi, ya, visi misi pada siswa yang sama. SMA punya visi dan misi, SMP punya visi dalam satu kurungan yang menghasilkan siswa yang masih itu juga. Bagaimana menurut kita ini Pak? Terima kasih. Sekolah 3 misi. Ya. Ya, yang sekolah ya satu ya. Satu rumah 3 misi. 3 visi. Ya. 3 visi satu. Satu rumah 3 istri. Ya, terima kasih. Ini mungkin menjawab tadi juga pertanyaannya Bapak, kenapa masing-masing kita harus punya visi yang berbeda. Meskipun sebenarnya kan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun Undang-Undang 2023 tahun 2023 itu kan ada nih visi misi pendidikan secara nasional. SMP punya visi sendiri, SMA punya visi sendiri, pondok punya visi sendiri. Itu masing-masing mencerminkan tujuan apa yang mau mereka capai. Misalkan, sama saya juga di Galesong, saya juga punya pondok pesantren
tapi di bawah naungan mereka. Sama kami juga ada SMP MTS, ada juga pondoknya. Sama masing-masing memiliki MTS punya visi sendiri, pondok punya visi sendiri. Dan itu berbeda output yang ingin dihasilkan. MTS kami outputnya adalah pembelajaran secara formal. Visi dari pondok kami itu outputnya adalah karakternya, hafalannya dan sebagainya. Bisa jadi ada visi yang akan kolaborasi karena satu siswa yang dihadapi, tapi masing-masing akan berbeda apa yang mau dihasilkan keluarannya nanti. Itu mungkin yang tidak apa-apa sama siswanya, tapi setiap orang akan berbeda. Misalkan kayak kita, saya di sekolah SD dan staff itu sudah sampai sekarang sudah ada 2 kepala sekolah. Ini satu sekolah yang dihadapi. Tapi kenapa saya dan kepala sekolah sebelumnya itu berbeda visi? Karena capaian kami itu berbeda, target capaian kami berbeda. Misalkan saya ambil contoh, di kepemimpinan sekarang yang mau saya targetkan untuk anak-anak untuk lulusan itu adalah yang pertama hafalannya, yang seperti tadi risiko, yang kedua itu karakter dan kepemimpinannya. Dan ini bisa jadi berbeda lagi kalau ada kepala sekolah yang baru, sekolahnya sama, siswanya mungkin bisa jadi sama, tapi target yang mau dia hasilkan itu berbeda. Mungkin itu Pak, kenapa jawaban dari saya tidak apa-apa sama siswanya, dan tapi pemimpinnya juga berbeda, tapi output masing-masing akan berbeda. Mungkin itu pertemuan. Ya, memang dalam menjalankan mimpi seorang bisa tergantung seberapa lama mimpinya, seberapa lama dia mulai tidur, seberapa cepat dia bangun. Pilihannya sama dengan sekolah, seberapa baru ia terbentuk, seberapa lama ia telah ada, dan seberapa nyaman kondisi sekolahnya. Sehingga mimpi ini kalau kita mau lihat sebagai sebuah visi, ya itu tadi kembali kepada bagaimana sih kita bisa membangun visi yang kolektif. Ya, kalau dalam sekolah yang memiliki ini kan direkturnya, direktur sekolah, banyak level sekolah tingkatan berbeda. Maka karena dia dibangun dari awal, maka seharusnya visi yang dari atas kita breakdown ke sekolah nanti yang menyesuaikan sejauh mana sih progres itu tadi, apakah dalam waktu cepat, prioritasnya apa dulu, kan visi-visi bisa diubah, ya, bisa diubah secara berkala, ya, secara berkala. Biasanya kan 4 tahunan itu bisa. Ya, tapi kalau yang bisa juga secara setahun kan kayak RPP apa semua. Tapi ketika kita ingin menjalankan sebuah pengelolaan, ya, lebih bagus 4 tahun dulu visinya. Tahun pertama, gimana, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Ya, kecuali memang ada di sekolah baru ada perubahan kepemimpinan, kita biasanya langsung ubah itu visi. Ubah lagi, karena kita rapat lagi dengan rapat lagi dengan guru-guru kita. Beda dengan sekolah yang memang dari awal, kalau sekolah swasta yang sudah dari awal sudah ada visi yang jelas, setelah Ramadan sudah punya manhaj, sudah punya garis-garis jaminan lulusan, ya. Maka sebelum masuk dia menyesuaikan. Kalau kita di sekolah umum, maka visi itu harus dibangun secara kolektif. Jadi memang dinamika di sekolah ya, apalagi yang sekolah kedua ya, yang dikelola pemerintah, sekolah negeri,
yang dikelola masyarakat, sekolah swasta. Kalau di pemerintah, ya, untuk visi misinya disesuaikan dengan anggaran. Karena di swasta, di pemerintah tidak bisa melakukan pungutan, sumbangan pungutan. Beda dengan swasta, karena ini dikelola oleh masyarakat, dari oleh dan untuk masyarakat. Jadi dia ada sumbangsi, kontribusi dalam bentuk pembayaran. Itu bagian dari bentuk kelibatan masyarakat. Ya, sehingga di sekolah swasta itu menerima dana bos, menerima juga SPP. Ya, itu bentuknya. Ya, tinggal sekarang bagaimana sih sekolah dengan visi misi itu bisa kita gaungkan bahwa sekolah ini milik bersama, tentunya dengan kita di pendekatan sense of belonging, rasa memiliki. Makanya tadi di pemaparan visi misi sekolah kan ada 4 levelnya. Ada level terbatas, ada level berkembang, ada level meningkat, ada level maju. Apa yang membedakan? Itu tadi strategi pelibatan dan ruang pengembangan. Ya. Kalau di level maju, strateginya sudah jelas, pengembangannya semua pemangku kepemimpinan, pemangku kebijakan memiliki ruang yang sama. Istilahnya kalau kita analogikan, dia beriringan dan beririsan. Kalau matematika diagram kainnya irisan, itulah yang membuat kita berjalan bersama. Beriringan tidak mengintervensi, beririsan itu adalah bentuk sinergitas. Ya, jadi untuk pemahaman kita, ya. Ada sekolah yang belum tampil visi-misinya? Ada ya? Kita kamu dulu. Iya. Dia pamungkas. Baru visi-misinya supaya ini kasih saya bisa. Kaji Pak mau pasang Rumah. TV, smart TV. Nanti juga bagian dari digital ya, manfaat digital. Bagian dari berapa nanti? Iya, manfaat digital. Jadi nanti kalau di kita disesuaikan saja. Manfaat digital bagaimana? Kalau sih kalau saya lihat diisi dengan materi aja. Jadi ada guru IPA, tapi kayak menyambung ya. Gimana? Silakan. Ya, silakan. Ya, kalau Rasanya lupa tadi. Kalau Pak Arni perfect. paham belum? Ini sudah tadi pas Oke, baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya sangat bersyukur ada di ruangan ini bersama Bapak dan Ibu Kepala Sekolah hebat senior yang tentunya dipimpin oleh Pak Sanetato yang hebat juga. Saya memang paling beruntung Pak, karena saya mungkin Ibu tadi berangkat bahwa saya pengganti. Saya kebetulan
pimpinan sebagai RT, pemimpin di sekolah yang baru dan berjalan 1 tahun lagi. Tapi ketika saya memiliki pola pikir tetap, bisa jadi karena mungkin minggu depan sudah bergeser. Adakah? Ya, tetapi saya PNT di sekolah saya sendiri. Jadi rasa kepemilikan itu ada meskipun apapun posisi kita. Kita pimpinan ataupun anggota, tetap kita bisa berkontribusi penuh untuk kemajuan sekolah. Sesuai dengan namanya tidak pernah dingin. Menghangat. Oke, ini visi lama sebelum saya datang ke sekolah itu. Tapi menurut saya kalau dipikir-pikir masih update. Coba kita lihat sama-sama. Terwujudnya generasi yang berprestasi dan mengenal ini, tapi maka mengenal saya sedikit ya, berprestasi dan mengenal kearifan budaya lokal dan berakhlak mulia berdasarkan iman dan takwa. Kalau dipikir-pikir secara umum ini masih bisa dipakai, digunakan. Tetapi kita harus update dan lebih relevan lah sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam sebisanya, sehingga kami yang ya, sehingga kami berencana bertemu dengan teman-teman, tapi ini posisinya adalah masih draft, istilahnya belum di ACC. Tapi ini sudah ada bayangan secara besar, yaitu terwujudnya generasi cerdas yang berkarakter, sehat, dan terintegrasi keterampilan abad 21. Visi ini beberapa kali kami revisi karena mengacu pada aturan bahwa kata visi itu sebaiknya kalimat yang padat, terarah dan terukur. Perjalanan ini siapa ini? Jadi saya juga berpikir bahwa apa ya yang bisa merangkum 7 kebiasaan hebat, prinsip 8 dimensi profil lulusan, dan saya teringat pada keterampilan abad 21 yang saya fokuskan adalah 4C. Jadi di dalam itu merangkum semuanya, dia kreatif, dia kolaboratif, komunikasinya, dan critical thinking, berpikir kritis. Nah, untuk mencapai misi yang sangat sederhana tadi, visi tadi, kami merangkum misi dengan kalimat juga yang sangat sederhana, dengan harapan bahwa ketika itu tersusun atas kalimat yang ramah, bisa dipahami oleh siapapun, siswa, orang tua siswa maupun kami peserta tenaga pendidik. Yaitu yang misi yang pertama, mudah-mudahan sesuai dan relevan dengan visi kami yang tadi. Yang pertama, mengintegrasikan literasi digital dan teknologi dalam proses pembelajaran sebagai alat penting dalam abad 21. Jadi itu salah satu capaian dari poin cerdas tadi. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembiasaan mindfulness dalam proses pembelajaran. Ini dengan harapan dengan mindfulness egonya anak-anak bisa diredam, karakternya juga bisa dibentuk dari pembiasaan itu. Yang ketiga, melaksanakan program SIPAPA. Akronim dari SIPAPA tahu, apakah lahir dan apakah utuh. SIPAPA tahu artinya menghormati. Iya, akronim. Sebenarnya dipaksakan sih. Dipaksakan, tapi ya mungkin dikasih masuk saja. SIPAPA tahu itu menghormati sesamanya, hormat kepada gurunya, seniornya, sesama temannya, menghargai
Dan apakah itu saya apakah itu apa ya? Di situ ada nilai kepedulian mungkin bisa. Dijaga ya, dijaga. Tapi sudah ada nilai peduli di situ bisa muncul. Dan itu diharapkan dapat membentuk karakter yang baik dari murid. Ya, mungkin seperti itu maksudnya. Yang keempat, menggalakkan kebiasaan hidup sehat melalui edukasi gizi dan makanan bergizi. Ini juga kita ada dokter cilik, kemudian bekerja sama dengan puskesmas, dan ini juga merupakan salah satu penerapan 7 kebiasaan hebat dan 8 dimensi profil. Yang selanjutnya, program Jumat on the Trip sebagai media pengenalan lingkungan dan mempererat keakraban antar warga sekolah. Jadi Jumat on the Trip ini kami usahakan kalau hari Jumat kita itu melakukan perjalanan semua satu sekolah, guru, sisa peserta yang tinggal di sekolah. Jadi kan kami berada di daerah Bulukunyi, itu masih pegunungan juga Pak. Monumen Lapres. Jadi kami itu sekolah tertinggi di Polbakin Selatan dan Kabupaten Tagalar di bawah di lereng di sampingnya itu sebelahan. Ya, kami melakukan perjalanan biasa mengajak anak-anak ke daerah sawah. Kita juga dekat sawah, ada sungai di situ, ataukah kita naik ke Lapres jalan sama-sama. Jadi di situ menjalin keakraban anak-anak, sampai di sana juga dibagikan kupon. Teman-teman guru itu melalui biasa dia ini digagas oleh kami sama-sama, tapi penanggung jawab olahraga. Dan biasa diganti selang-seling senam ataukah dia on the trip keluar. Kita ke Lapres ke sawah dan di situ ada hadiahnya untuk anak-anak supaya sebagai motivasi. Jadi ada ujian seperti kita jalan santai. Ada undian kupon dikasihkan, kemudian sampai di sana sambil berehat, beristirahat. Di situ juga biasa diadakan games. Jadi kegiatan itu menjadi keakraban dan juga mengenal, saling mengenal lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian misi kami yang selanjutnya mempraktikkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam seluruh aktivitas keseharian dan membentuk pribadi yang proaktif. Yang selanjutnya melatih peserta didik untuk menguasai keterampilan komunikasi, kolaborasi yang efektif dalam berbagai konteks. Karena ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masa depan, kemampuan anak-anak dalam berkomunikasi dan bagaimana dia mampu untuk berkolaborasi. Selanjutnya, dan karena ini visi kami yaitu 4C, keterampilan abad 21 yang 4C. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis thinking dalam berpikir kritis dalam pembelajaran berbasis proyek. Kemudian terakhir, mendorong kreativitas dan inovasi sebagai bekal untuk menghadapi perubahan dan tantangan. Jadi kami harap di beberapa poin misi kami ini bisa mewujudkan generasi yang cerdas, dia juga yang berkarakter, tentunya diharapkan karakter yang baik, menjadi anak yang sehat dan terintegrasi. Sebenarnya ada saya temukan kata menguasai, tetapi bagi realitas sekolah kondisi yang realistis lah yang ada di sekolah kami itu menguasai masih ya mimpi indah sekali. Jadi kami menyederhanakannya menjadi kata integrasikan dulu dengan keterampilan abad 21. Kemudian beberapa tujuan ini mungkin masih butuh koreksi, yaitu diharapkan 80% di akhir tahun pelajaran, akhirnya penilaian semester akhir 80% itu siswa mencapai SKL, kemudian 70% mampu mengintegrasi literasi berbasis digital, ini diharapkan dia minimal kelas tinggi lah sudah bisa. Kemudian murid berkesempatan mendapatkan pembelajaran yang terintegrasi dengan potensi kemampuan abad 21. Kemudian terakhir seluruh murid berkarakter baik dengan
menjalankan nilai-nilai budaya lokal. Jadi kita selipkan juga budaya lokal tadi dengan program Oke, baik, cukup, dan kami harapkan ada masukan yang tambahan dan membangun dari kerangka visi-misi serta tujuan dan sekolah kami. Terima kasih. Ya, luar biasa nih, Masya Allah, Barakallah fiikum. Ya, selain dipaparkan visi, sejatinya sudah ada berbagai rencana proyek inovasinya. Ya, tinggal dikembangkan ini. Tadi saya lihat di ini ya, di misi ya proyek. Ya, ini yang dimaksud bagaimana misi kita itu bahasa program untuk memantik sehingga mencapai visi yang diharapkan. Jadi ini bisa dikembangkan itu apakah program SIPAPA atau program Jumatan Listrik, ya, bagaimana mampu memberikan sentuhan. Jadi betul kehadiran kita untuk memberikan sentuhan pada pencapaian visi, dan itu harus intervensi melalui program. Ya, tidak bisa misi kita cetak besar-besar, tapi langkah kita bukan langkah yang besar. Kita nggak punya program untuk mencapai visi itu. Sehingga betul ya, ini kan kalau kita melihat visi ini sudah terukur, sudah terinci, terukur, kemudian kita juga ada tinggal bagaimana agar penerapannya ini bisa berjalan. Kita tadi ada penjadwalan, ada monet, ada pengukuran yang dikembangkan di siklus atau tahap inquiry kolaboratif, mulai dari akses, dari desain, deployment, dan emerging. Kita bisa kembali ke visi. Ya. Ini visi ya. Jadi terwujudnya generasi cerdas yang berkarakter, sehat, dan terintegrasi ke dalam awal 21. Kita coba selaraskan dengan yang mendukung dengan ya, bukan karakternya sehat di dimensi tujuh terintegrasi. Ini kan bagiannya kalau ini kan kalau dulu kan 4C, kalau referensinya dari bulan dari itu 6C. Sekarang Indonesia adopsi 8C limited, kayak itu yang profil lulusan. Ya, sebetulnya ya. Jadi harapan itu ya, kita Indonesia kan bagaimana ketertarikan yang pertama, ya, sehingga tentunya harapannya keterampilan abad 21 inilah yang dianggap untuk konteks Indonesia sebagai profil lulusan kita. Ya, saya kira ini sudah bermakna terkait dengan bagaimana sih kita rasa visi sekolah kita. Ya. Kemudian ke tujuannya itu, ke misinya tadi, ini kan satu variabel ya. Ya, ini integrasi literasi digital ya, adalah satu. SD ya, tantangan besar itu kalau SD digital, tantangan besar. Tapi kan ada integrasi Pak, Ya. dari sebelumnya ada sentuhan. Ya, Artinya sendiri kan dengan tingkat. Ya, karena kan kalau digital itu istilahnya computational thinking, kemampuan berpikir. Ya, secara kemampuan siswa juga. ya. Saya mau dulu kita semua lihat bagaimana sih tipikal lingkungan di sekolah kamu, apakah geografi bagaimana. Kan dulu kalau ini kan kalau di RPP-nya kan ada namanya identifikasi ya, ada identifikasi kebutuhan murid. Kalau dulu namanya intake siswa, ada identifikasi daya dukung sahabat sekolah, ada kompleksitas materi kalau mau belajarnya. Bagaimana sih tipikal daripada anak-anak kita di sekolah kamu? Terus sekolah juga berapa gurunya, bagaimana siswanya, satpasnya gimana, internetnya gimana? Mulai dulu ya. Sebenarnya Pak ini adalah mimpi indah. Ini adalah mimpi indah kami di daerah dengan kondisi sekolah yang jauh. Ada
tenaga pendidik PNS 3. Wali kelas 1 PNS maupun 2 itu pun saat ini personil pas karena saya guru, saya wali kelas dan saya sebagai pimpinannya juga. Kalau dari segi siswa, kalau gurunya dari segi gurunya guru muda, guru gimana? iya rata-rata Pak usia muda. Ya, oke. Hanya satu. Kalau digital orang kan bisa. Hanya satu yang usia memasuki pensiun. Satu yang wajib. Tapi yang lain itu usia muda. Kalau kepala. Tapi jujur Pak, saya di sana itu ya mungkin sebagai pimpinan di sana sebuah tantangan. Saya belum baru di sana, baru pindah ke sana mengabdi, kemudian saya di situ saya sebenarnya ketiga kapal. Tapi pensiun dengan ketua sekolahku saya direkomendasikan dan kebetulan ikut sekolah kontrak. Mau tidak mau ketika sudah ada SKPLT saya laksanakan. Tetapi sebelum saya ke sana, kondisi di sana dari segi kondisi fisik sekolah itu sangat jauh dari kata tidak ada gemboknya, keras bahkan hewan yang bisa masuk. Tapi pada saat saya mulai ke sana, Pak, saya meminta ke kepala sekolahnya, Pak, saya mau hias kelas itu ketika diamankan dulu kelas. Jadi semua teman-teman juga semangat untuk menghias kelasnya karena masa mau dikalah sama guru baru untuk ya begitu. Jadi perlahan kondisi ruangan kelas terbenahi. Kemudian kalau dari segi siswa yang Pak kemampuannya minim, jujur, karena ada di pelosok, kemudian latar belakang pendidikan keluarga juga 80% petani, kemudian hampir 90% menerima PIB. Ini ada data kemampuannya. Kalau saya diarahkan untuk sekolah ID, saya mungkin angkat tangan Pak karena dia semua punya HP. Tetapi media pembelajaran digital saya pinjam ke San Kemar, Pak. Proyektor saya pinjam ke SD yang punya 2 proyektornya saya pinjam. Ataukah karena sedikit di siswa Pak, saya arahkan ke teman-teman kasih dulu media bawah, kasih dia laptop tak, tidak mesti LCD. Kemudian karena ada di gugus kami itu KKG, kemudian ada inventarisnya proyektor, maka saya mengklaim minta itu proyektor simpan saja di sekolahku. Kapan-kapan KKG dipakai, tapi kalau misalnya minta tolong saya dulu yang pakai di sekolahku karena kita ada semua nih. Jadi itu cara kami untuk pengelolaan aset meskipun dipinjam tetapi kita bisa. Kemudian ini alhamdulillah selama saya menjabat dari PLT ada bantuan laptop 3. Jadi alhamdulillah bertahap. Jadi ini Pak laptop. Kemudian kan dulu semua punya MIN. Jadi nanti yang kemarin saya pinjam juga saat kemarin. Kalau bukan pinjam dia punyanya SD yang punya kelompoknya atau SMP 5. Jadi saya kami berusaha untuk bagaimana bisa memfasilitasi dan teknologi meskipun kemampuan ekonomi kita tidak mumpuni. Tapi tujuannya kan anak-anak bisa menggunakan teknologi meskipun bukan milik kita, meskipun dipinjam. Jadi ya itu salah satu. Tapi kalau pada dasarnya kemampuan itu anak-anak yang ada di sana Pak masih rendah. Tapi kami sebagai guru-guru selalu berusaha bagaimana anak-anak juga meningkat usahanya dalam belajar. Kemudian tentunya kalau kita sebagai guru bisa perkenalkan seperti kan berbeda kualitas pembelajarannya, beda motivasinya. Jadi meskipun dipinggir WiFi saja Pak, kami belum mampu memasukkan WiFi, tetapi yang ada tinggal di situ guru di ada saja di pipa, begitu. Guru yang numpang di perumahan sekolah kasih WiFi. Jadi karena juga rezekinya ke kelas-kelas sekitar situ. Opit juga ada juga opit. Jadi kita manfaatkan seadanya dan kita maksimalkan yang ada. Saya kira
lompatan ini lompatan jauh abad 21. Walaupun sekolahnya abad 19, tapi lompatannya itu abad 21. Ya. Iya, jadi Saya juga masak. luar biasa ini. Kalau kepalanya PPT, saya akan pasrah. Kalau ada makan sih bilang jangan digeser, gini jangan. Tidak Pak, kan Pembelian kebetulan lainnya. ada di sekolah kami CNS 4D, tetapi entah kenapa mungkin karena saya sudah mengatakan bahwa sekolah penggerak lah yang membuat Tapi saya kan sudah dites ya, sudah dites ya. tidak ikut Pak, karena aku pikir ada temanku yang 4D nanti kita sering dukung Bisa bisa pas Ya. Kita begitu. ya intinya kita siapapun pimpinannya kita bekerja sama bagaimana sekolah ini ya sama lah dengan yang lain yang Sekarang ada perubahan aturan BKN, Pak bisa melampaui bimbingan. Bisa. Sebenarnya saya diperhentikan dan direkomendasikan oleh kepala sekolah yang pensiun karena kan salah satu syaratnya penggerak lupa penggerak makanya saya diperhentikan dan itu teman yang Pak B mungkin dia tidak mau cari ya jadi semua kan orang mau capek Pak semua orang mau Masa sita waktu dan pikiran. Zona nyaman. tidak semua orang mau Ya. ya semoga sekolah kami selalu mendapatkan keberkahan dan target-target kami tercapai telah. Betul-betul sesuai dengan tempatnya, sekolah perjuangan ya. Berlapis. Ya, luar biasa. Dari pemaparan tadi itu memberikan gambaran kita. Kita sih dibawa ke ini ya, dibawa ke gambarannya. Iya. Saya sudah beliau menjelaskan, saya gambaranku di sini anak-anak di atas lapis apa main laptop sambil tersenyum. Ini dia gambaran kita lihat. Orang sama kita ini sama lagi Bapak Ibu. Ya. Masa saya terinspirasi sama itu visioner betul ini. Iya, visioner tahun ini. Ya kan mau tidak maju Pak masa beliau terus di kurung. Dan biasa nih Pak Ruya, kenapa nih karena TTD Karena lu di sekolah penggerak dan penggerak itu bukan mereka di sini. Saya di Bapak Stanley. Sedikit tidak Pak, ada guru kami yang lama mengabdi belum PPG karena tidak linear. Jadi saya selama saya pimpinan saya memberikan kebijakan bagaimana dia sudah ada peluang ikut PPG alhamdulillah mereka sudah PPG sekarang. Iya, Pak. Baru untuk dilihat. Linear mungkin Pak karena dulunya dipaksa dilinearkan. Iya. Saya kasih kebijakan supaya dilinearkan supaya ada peluangnya. Bahkan yang terakhir ini saya daftarkan tanpa sepengetahuannya. ini baru ini. Namanya level pimpinan itu ada 4 ya. Pertama mempengaruhi, Pelayan. kemudian menggerakkan, kemudian mengembangkan dan memberdayakan. Memberdayakan dengan Tapi cepat. posisi juniornya Pak terkadang sedikit menghalangi. Jadi Ya. kita kan tahu diri juga sebagai junior tapi posisi pimpinan harus mengayomi jadi ya Ya. harus disiasati bagaimana Pemimpin perlakuannya. disebut pemimpin karena ada ide. Iya. Kalau pemimpin tidak punya ide namanya leader. Hanya asal iya terus. Iya. Ya, lanjut Pak. Ini kayak terakhir ya. Iya. Ya, sebelum kita foto bersama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ini adalah hasil revisi dari teman-teman kami di sekolah, meskipun belum dalam hal paripurna yang belum sempurna, karena mengingat waktu yang digunakan itu terbatas sekali. Nah, insya Allah ini akan diperbaiki dan disempurnakan, lalu kemudian kita akan terapkan di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kami di sekolah itu punya motto bebas
berprestasi, berinovasi, amanah dan santun. Ya, kenapa kami menekankan itu berprestasi, berinovasi, amanah dan santun? Karena nilai-nilai kesantunan peserta didik sekarang itu sudah hampir terkikis oleh digitalisasi. Jadi itu yang kami angkat di sekolah. Kemudian visi mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berprestasi, inovatif, serta peduli lingkungan. Kemudian misi yang pertama, membentuk peserta didik menjadi generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan Jumat ibadah dan literasi Al-Quran serta pembinaan akhlak. Yang kedua, membentuk peserta didik yang unggul baik dalam bidang akademik maupun non-akademik melalui kegiatan pembelajaran dan pengembangan potensi minat dan bakat. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang inovatif melalui pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, membentuk peserta didik yang bernalar kritis melalui pembelajaran berbasis inquiry kolaboratif. Kemudian yang kelima, membentuk peserta didik yang kreatif melalui penerapan pembelajaran mendalam. 6. Membentuk peserta didik yang mandiri melalui pendekatan sumber belajar yang variatif. Dan yang ketujuh, membentuk peserta didik yang peduli terhadap lingkungan melalui program pengelolaan sampah, penghijauan sekolah, dan kampanye sadar lingkungan yang melibatkan keaktifan peserta didik. Kemudian tujuan yang pertama, terlaksananya proses kegiatan belajar dan mengajar yang mengedepankan peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kegiatan Jumat ibadah, kegiatan literasi Al-Quran, dan pesantren kilat Ramadan. Yang kedua, membentuk peserta didik yang unggul baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Tercapainya nilai kelulusan peserta didik 100%, tersedianya rencana pembelajaran guru yang berbasis proyek, terselenggaranya komunitas belajar di satuan pendidikan, terselenggaranya proses pembelajaran mendalam di satuan pendidikan, meningkatnya kementerian serta kolaborasi peserta didik, tersedianya tempat pengolahan sampah di lingkungan sekolah, taman terbuka hijau, dan kebiasaan bersih-bersih di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai laboratorium alam. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian visi misi dari sekolah kami yang sudah kami revisi kemarin. Tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada. Oleh karena itu saya meminta, memohon kesediaan teman-teman untuk memberikan masukan hal-hal apa saja yang bisa kita koreksi dari visi-misi. Ini bukan misinya dulu. Terus naik terus. Ya. Berapa misi? Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berprestasi, inovatif, serta peduli lingkungan. Itu visi kami. Ya. Jadi dari visinya ini kita coba bedah mana yang menjadi mimpi utama ya. Peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berprestasi. Ini kan satu ini ya, satu kata ini kalau di profil lulusan ya, dari 0 sampai 21. Iya, bisa. Di situ dah ya. Kemudian berprestasi, inovatif, serta berprestasi. Ya, inovatif serta ya. Hampir sama tadi ya, sebelum ini ada kayak tadi itu dari sini.
Jadi peduli lingkungan. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana indikatornya kita jabarkan dalam bentuk misi, jadi membentuk peserta didik dari generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan khidmat ibadah dan literasi Quran dan pembinaan akhlak. Ya, ini misi yang pertama ya. Bagaimana kalau langsung atau personal ada? Bisa saya jelaskan kenapa saya mengangkat peduli lingkungan. Jadi berdasarkan survei yang kami lakukan, observasi di lingkungan sekitar Pulau Tarkeke itu, tingkat kerusakan hutan mangrove itu sangat tinggi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalaupun kita tidak bisa memberikan arahan kepada orang tua, mungkin melalui anaknya atau cucunya kita bisa menanamkan nilai-nilai kesadaran terhadap lingkungan itu. Makanya kami angkat di visi itu. Lingkungan ini lingkungan pesisir ya? Lingkungan pesisir itu sudah hampir hutan mangrove itu habis di bawah. Ya, jadi kami angkat itu untuk dijadikan visi sekolah. Bisa nanti proyektifikasinya itu saja. Iya. Supaya lebih asli, lebih khas. Khas pulaunya. Khas pulaunya, bagaimana proyek pelibatan dalam mengoptimalisasi peningkatan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Iya, tinggal kita cari yang gimana sih model pelibatannya. Supaya lebih ya kan nanti kalau institusi banyak referensi, banyak ini yang sesuai dengan kekhasan sekolah kita. Ya, jadi itu tantang lagi, kita bisa mengambil banyak referensi inspirasi yang lebih menguatkan. Ternyata kondisi ini di kondisi suatu sekolah, termasuk dalam sekolah ini tanah keke yang dapat ini, yang PSP, yang moski. Kalau PSP 1 apa sih ini? ya biasa mos kemarin itu 3 ada 2 SMP. Tapi itu di Mandar ini. Itu saya bisa ceritakan kenapa sih bisa lolos di sekolah penggerak. Ya. Jadi tidak semua yang lolos itu pintar. Mungkin salah satunya saya. Jadi saya bisa lolos mungkin karena yang instruktur yang mewawancara saya itu terharu. Ya, saya jabarkan bagaimana perjuangan saya di situ di kepulauan, bagaimana minimnya fasilitas, yang sehingga itu sekarang itu fasilitas terus menangis pada saat saya terangkan itu. Jadi mungkin saya lulus itu bukan karena jawaban yang saya berikan pada saat kegiatan itu, tapi saya berikan pengalaman saya pada saat itu. Bagaimana dengan tingkat keterbatasan yang ada di sekolah itu sehingga ya kami bisa tetap eksis di situ. Ya. Karena awalnya saya di sekolah itu memang betul-betul itu sekolah tidak tampak seperti sekolah. Ya. Kami bisa masuk seenaknya di kelas. Sampai-sampai itu baunya itu di dalam, kotoran kambing itu di kelas luar biasa, tidak bisa tinggal. Ya. Dan syukur alhamdulillah setelah saya ditempatkan di situ, ya, saya membangun kolaborasi dengan warga sekitar, kemudian bekerja sama dengan teman-teman guru akhirnya, ya kita bisa ya sedikit demi sedikit menghilangkan tantangan dan hambatan yang ada di sekolah itu. Jadi intinya memang di sekolah itu perlu kolaborasi, ya kolaborasi. Kalau tidak berkolaborasi tentu hal-hal yang kita lakukan di sekolah itu tidak akan mungkin bisa terwujud dengan mudah, ya. Begitu. Siapa tahu ada masukan dari teman-teman terkait kami juga. Ya. Tapi Pak,
luar biasa sekali ini. Tunggu acara kedua terakhir ini luar biasa nih. Ada dari gunung, dari laut ini, tapi justru ini sangat visioner semua. Saya sangat terinspirasi. Kenapa? Ini luar biasa ini. Ini jarang-jarang sekali kita dulu dari Makamu ini saya lihat. Nah itu jarang sekali kita itu memperhatikan seperti apa itu kekhasannya itu kearifan lokal. Kita dapatkan di sini si Papa ini luar biasa. Ini menarik bagaimana melampirkan bahwa di sekolah itu ada upaya pemajuan kebudayaan lokal. Si Papa ini ada cirinya Makassar ini yang kami bilang yang sudah tergerus ini. Dan saya terinspirasi Pak untuk bagaimana ke depan dalam, dan saya sangat berharap ini dari diskusi ini ya kita paparkan kita lihat di grup supaya